Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Anugrah Farah Cantika, NIM 38, kelas I2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Tour and Travel. Di sini saya sebagai pemilik atau pengelola dari suatu biro perjalanan wisata. Untuk yang pertama yaitu Anda ingin memberikan nama apa pada biro perjalanan wisata? Jelaskan. Di sini saya memilih nama Yunggacha Tour Travel yang artinya yaitu berlibur atau berwisata dalam bahasa Korea. Di sini saya memilih Yunggacha dalam artian berlibur atau berwisata dalam bahasa Korea karena menurut saya itu unik sekali. Karena di kalangan muda sekarang ini sangat populer dengan nama-nama dari Korea. Dan saya juga akan menawarkan liburan ke luar negeri khususnya ke Korea. Untuk yang kedua yaitu hal apa saja yang akan saya siapkan untuk mengelola biro perjalanan wisata. Untuk hal yang saya siapkan untuk mengelola biro perjalanan wisata saya yaitu yang pertama memilih jenis usaha travel yang akan saya geluti. Sebelum memulai berbisnis di jasa travel, saya menentukan jenis travel yang saya mau tekuni, yaitu saya di sini menjual atau menawarkan tiket pesawat terbang, tiket kereta api atau bus, dan sewa kendaraan mobil include dengan sopirnya, yaitu dan pengurusan visa paspor, lalu pemesanan kamar hotel atau homestay atau villa atau sejenisnya, dan perjalanan destinasi pariwisata. Nah, di sini saya memilih menjual tiket pesawat terbang dan lain-lain karena saya juga menawarkan liburan ke luar negeri khususnya ke Korea. Lalu untuk saya menyediakan pemesanan kamar hotel atau homestay atau villa selebihnya itu saya juga menawarkan pemesanan tiket perjalanan antar kota untuk travelnya dan menawarkan open trip ke daerah tertentu seperti ke Pulau Komodo, ke Raja Ampat dan lain-lain. Karena itu saya memilih usaha travel yang akan saya tekuni ini akan lebih mudah dan mempelajari hal-hal yang diperlukan. Yang kedua, saya membuat profil usaha saya. Setelah saya menentukan jenis usaha travel yang akan saya tekuni, saya juga membuat profil usaha. Saya akan menulis profil usaha saya dengan baik dan meyakinkan calon pengguna jasa saya. Karena kredibilitas bisnis saya dipengaruhi oleh profesionalitas pada profil yang tertera, saya menulis profil usaha saya dan keunggulan yang diberikan. Yang ketiga yaitu mempetakan lokasi wisata yang menjadi target saya, yaitu melakukan pemetaan tujuan wisata yang akan saya tawarkan. Untuk setiap daerah pasti mempunyai tujuan wisata, bisa berupa wisata asli dari alam atau juga wisata buatan seperti taman rekreasi atau taman liburan. Selain itu juga bisa berupa wisata sejarah dan wisata kuliner. Untuk selanjutnya itu saya membuat nama travel yang mudah diingat seperti yang tadi saya jelaskan di pertama. Saya membuat nama Yunggacha Tour Travel. Untuk selanjutnya saya membuat paket yang menarik untuk menarik minat dari wisatawan kalangan muda dan wisatawan lainnya, yaitu saya menawarkan pemesanan tiket perjalanan antar kota. Saya juga menawarkan pemesanan open trip ke daerah tertentu seperti Pulau Komodo, Raja Ampat, dan lain-lain. Saya juga menawarkan liburan ke luar negeri khususnya ke Korea. Lalu untuk selanjutnya saya memperluas kerjasama bisnis dan mempersiapkan peralatan pemasaran seperti jasa transportasi, pemerintah daerah, pengelola tempat wisata dan rumah makan. Masih banyak rekanan yang harus saya ajak berkolaborasi dengan sistem komisi atau bahkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk saya. Lalu saya juga menjadikan bisnis saya sebagai secara online dan offline. Untuk online saya akan memasarkan tiket perjalanan saya atau tour travel saya dalam blog, dalam Instagram, dalam web, dan lain-lain seperti di
GT astaga. Dan untuk offline saya akan memasarkan tour travel saya untuk menyebar pamflet dan membuat brosur untuk disebarluaskan. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan pelayanan terbaik dan membuat izin usaha. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana rencana saya jika membuka bisnis biro perjalanan wisata jika tidak memiliki modal. Di sini saya jika membuka bisnis tour travel tidak memiliki modal, saya akan memilih membuat travel rumahan, yaitu untuk memulai bisnis travel pada umumnya memiliki beberapa persyaratan. Untuk memulai bisnis travel pada umumnya memiliki beberapa persyaratan yang memang mengharuskan mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Di antaranya adalah biaya untuk perizinan yang mengeluarkan biaya kurang lebih dari mencapai jutaan rupiah. Selain itu, kita juga harus memiliki tempat untuk berbisnis travel yang bisa dijadikan kantor. Kemudian saya memulai bisnis travel dengan memikirkan atau estimasi semua biaya atau modal untuk usaha saya. Jika belum memiliki biaya yang mencukupi, saya tidak perlu mundur untuk menjalankan bisnis ini. Saya juga akan memulai bisnis travel dengan membuat rumah menjadi kantor tanpa perlu mengeluarkan biaya-biaya yang besar. Yang diperlukan adalah hanya komputer, jaringan internet, dan website travel online. Oleh karena itu, dengan membuka bisnis travel secara online di rumah dan offline akan lebih mudah dalam bekerja tanpa harus ribet atau mencari pelanggan, atau calon pelanggan pun akan lebih nyaman dengan bertransaksi secara online dan bisa langsung ke rumah untuk secara offline. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu fokus pada produk apa biro perjalanan wisata saya. Biro perjalanan wisata saya fokus pada pemesanan tiket perjalanan antar kota, seperti travelnya, yaitu bisa mengantarkan Anda untuk dari kota ke kota lain, include dengan sopirnya, yaitu menjual tiket perjalanan antar kota. Untuk selanjutnya yaitu penjualan paket wisata di berbagai daerah, dan juga membuka paket wisata di daerah saya sendiri, yaitu di Lumajang. Saya juga membuat paket wisata seperti ke Bromo, ke Tumpak Sewu, dan lain-lain. Saya juga menawarkan open trip ke daerah tertentu seperti Pulau Komodo, Raja Ampat, dan lain-lain. Saya juga menawarkan liburan ke luar negeri, khususnya ke Korea. Untuk pertanyaan selanjutnya itu keunikan produk apa yang akan saya tawarkan untuk membedakan dengan biro perjalanan wisata sejenis atau pesaing lainnya. Menurut saya, tour travel saya sama saja dengan tour travel yang pada umumnya, tetapi di sini dengan namanya, dengan nama Yung Gajah sendiri, menurut saya sudah unik di kalangan muda. Dan saya juga menawarkan paket wisata dari daerah saya sendiri, tidak mengutamakan wisata dari daerah lain. Saya juga menawarkan liburan ke luar negeri, khususnya ke Korea, karena dari Yung Gajah sendiri namanya berasal dari nama Korea. Jadi saya di sini untuk perjalanan internasionalnya, untuk perjalanan ke luar negeri, yaitu ke Korea. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu siapa segmen atau target pasar sasaran Anda? Jelaskan. Target pasar travel saya adalah wisatawan kalangan muda untuk trip ke wisata tertentu, yaitu Pulau Komodo, Raja Ampat, karena untuk kalangan muda sendiri masih kuat, untuk jiwa travelingnya masih luas. Untuk perjalanan antar kota ini umum, bisa kalangan muda, bisa kalangan tua, karena biasanya dari travel kota ke kota itu banyak sekali pemesanan dari kalangan tua, karena mereka sudah tidak mereka memilih untuk cepat untuk sampai.
Lalu untuk liburan ke luar negeri saya menargetkan untuk pasangan yang baru menikah seperti bisa honeymoon ke Korea. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana strategi Anda dalam mencapai segmen target pasar yang Anda jelaskan. Dikarenakan traveling saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi terutama oleh kaum milenial, sehingga banyak sekali bisnis travel yang bermunculan. Untuk strategi pasar, saya yang pertama yaitu memanfaatkan kondisi psikologis para calon pembeli adalah kunci dari tour travel ini. Strategi ini merupakan strategi bisnis travel yang dinilai ampuh untuk menarik minat pembeli untuk segera melakukan transaksi pembelian paket tour dengan memanfaatkan media sosial. Lalu yang kedua yaitu saling berkompetensi untuk segera memesan slot paket tour yang tersedia. Biasanya strategi ini dilakukan secara pembelian online seperti website tour agent atau media sosial dengan cara menampilkan beberapa orang pesaing yang berminat terhadap paket tour yang saya buat. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi bisnis travel yang menjadikan suatu destinasi wisata yang baru menjadi viral atau membuat paket tour berdasarkan destinasi wisata yang saat ini sedang viral. Sebagai contohnya trip ke Pulau Komodo, trip ke Raja Ampat, trip ke Bromo, dan lain-lain. Strategi saya selanjutnya yaitu memanfaatkan tanggal dan hari spesial seperti hari Valentine. Pasangan yang baru menikah atau yang mau honeymoon ke Korea itu sangat cocok sekali, sehingga pemanfaatan hari spesial berupa pembelian paket tour pada tanggal tersebut. Alternatif lainnya yaitu juga bisa menawarkan paket tour khusus di tanggal tersebut. Sebagai contohnya, prosesi ibadah Waisak dapat menjadi salah satu wisata kebudayaan yang dapat ditawarkan kepada turis lokal maupun mancanegara. Untuk selanjutnya yaitu testimonial. Testimonial dari para pembeli paket tour yang sebelumnya telah menggunakan jasa tour travel saya. Testimonial ini dijadikan konten tersendiri yang berisi ulasan positif dari jasa tour travel saya yang sudah saya berikan. Strategi ini merupakan strategi yang menarik banyak pembeli. Hal ini dikarenakan sebuah usaha perjalanan wisata tour travel saya yang menawarkan produk melainkan pelayanan yang diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertanyaan Biro Perjalanan Wisata ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.